Kalau lagi kambuh suka berdesis kayak ular. Kayak ular. Gitu. Tapi kalau misalnya di luar rumah, kalau di rumah sakit, kalau di rumah sewa Di rumah aja. di rumah sakit. Tapi pernah dulu ya, waktu udah di Rukia gitu ya, selesai ngaji, di depan rumah tuh darah sampai di dinding tuh darah itu Pak. Ustadz, kalau saya ngobrol sama ibu dari tadi itu seperti dalam alam semesta terciptalah makhluk baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata dan banyak yang masih menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap rahasia menjadi kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin, melampaui mata batin. Mereka para narasumber yang hadir ke dalam studio akan diberikan solusi dari permasalahan penyakit yang mereka alami, baik yang medis maupun yang non-medis. Narasumber pertama kami adalah seseorang yang bolak-balik mengunjungi dukun, mulai dari mandi darah ayam sampai dengan mandi darah kambing. Apa sesungguhnya tujuan dari ritual tersebut? Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yuk sini gabung sama Mas Robi. Assalamualaikum Ibu, sini. Jangan takut, jangan takut. Pakai mikrofonnya ya, sini lebih dekat lagi. Oke, madep sini, boleh. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ike, Usia berapa Ibu? usia 47 tahun, dari Sukabumi. Dari Sukabumi ya. Ibu Ike, yang tadi saya sampaikan apa betul sampai pernah berhubungan, maksud saya dengan penyembuhan melalui metode entah darah ayam, darah kambing gitu ya? Iya, ya. Segala jenis mandi ya Bu ya? Iya, pertama kan sakit dulu ya. Sering sakit, sering ke dokter, tapi diagnosanya Lebih dekat lagi Ibu mohon. diagnosanya nggak ada gitu. Oke. Katanya hanya lambung aja. Sama suka cemas, gelisah. Lama udah bertahun-tahun, terus dengar tuh ada Gak yang apa-apa, loncat. istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Terus kan ada apa alternatif gitu ya. Kalau dilihat sih Ustadz kayak gitu, udah diobatin nggak sembuh-sembuh, terus dia nyaranin untuk beli ayam, darahnya tuh Balurin. dibalurin gitu, Oke. Ibu mohon maaf datang ke sini sama siapa? sama suami. Kok saya ngeliatnya Ibu nih nggak Iya. sanggup berdiri. Aduh, Mas Robi undang aja suami nggak apa-apa ya. nggak Biar Ibu kuat apa-apa. ya. Siapa namanya? Sadan. Mas Sadan. Oh, Bapak Sadan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak didampingi istrinya ya. Seperti gemeter. sudah mulai saraf-saraf dari wajah, dari tangan sudah Iya. dielus-elus aja kalau karena saya butuh dengar cerita dulu ya. Nah, kata sang ustadz tersebut kalau masih ingat, emang apa tujuannya membalurkan darah ayam di tubuh? Katanya karena apa tuh dulu tuh pernah ada gangguan jin gitu ya Ustaz. Itu Mas Robi. Terus udah berapa metode dia itu apa kasih ini nggak sembuh-sembuh. Katanya kalau sama itu sembuh. Pernah dimisik juga. Coba lebih dekat lagi. Pernah di apa? Gemeter. Pakai misik gitu. Misik? Iya. Ya, Bu Ike, kalau Ibu Ike nggak sanggup, Mas Robi tanya sama ini aja suami ya. Ya, Lah, Bapak. Jadi ini misik itu minyak ya. Iya, Jadi pertama darah ayam ternyata nggak berhasil. nggak berhasil. Oh, misik dulu pertama. Ini dengan orang yang sama ini, Iya. dengan ustadz yang Iya. sama. Saya ustadznya saya kasih Iya. tanda kutip ya. Iya. Karena pertama dipakai misik. Oh, 3 orang. 3 orang Ustadz itu. Misik. Iya. Yang kedua darah ayam dibalur. Balur. Nggak mempan juga. Darah Lalu kambing. beli kambing. Minta darah kambing. Minta Minta darah kambing. Iya, dibalur juga. Dibalurin. Daging kambingnya buat si Pak Ustadz. Buat Bukan. sodako. katanya. Oh, buat sodako. Kirain ya. Jadi daging kambingnya buat sodako. Berapa ekor kalau boleh tahu? 2. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa sih buat ini, cuman saya belum ada yang tahu khasiat darah kambing, Ibu, Bapak? Nggak ada ya, belum pernah dengar ya. Katanya konon katanya kalau dibalurin teh apa katanya?
bakal apa sembuh? Katanya sembuh. Iya, katanya jinnya nggak balik lagi. Jinnya katanya. nggak balik lagi. Iya. Ini ustadz yang keberapa ini? Yang pertama. Yang pertama masih ya. Iya. Terus ternyata darah kambing nggak berhasil. Ayam juga Ayam dari dulu, ayam. Ayam terakhir. dulu. Hitam putih. Pernah ada pengobatan ya yang insya Allah dalam syariat Islam apa ngapain diapain? Diruqyah. Berapa kali? Gitu. Nggak kehitung. Hitung, tapi yang terakhir alhamdulillah nggak separah dulu. Bapak kalau emang ibu lagi maaf lagi kambuh marah-marah itu apa, berbuat apa aja di rumah? Paling saya zikir. Bapak zikir. Zikir Kalau aja. ibu ngamuk-ngamuk, Ngamuk. banting-banting barang, Semua. diajak berantem, Iya. tetangga juga diajak berantem. Kalau udah kerasa, kan dia mintanya ustadz apa gitu ya. Kalau lagi nggak bisa apa-apa, kalau lihat ustadz langsung berantem. Kalau ngeliat Pak Ustadz dari layar kaca pengen diajak berantem juga. Ini Nggak bisa apa-apa. bergeming gitu. Iya. Oh iya, pengen diajak berantem. Wah, Gelisah. Enggak sih, cuman gelisah aja. gelisah. Jangan ditonjok kesetrum nanti ya. Soalnya kan itu listrik. Lihat ustadznya takut. Oh, waduh. Ya udah, madep ke belakang sini dulu deh. Soalnya saya mau ngundang Pak Ustadz, Sayang. ya. Istighfar. Astagfirullah. Kalau ibu udah tenang, ibu udah siap, saya akan mengundang Pak Ustadz. Istighfar. Terus kalau misalkan istighfar dulu. Oh, astagfirullah. Saya nggak minta ibu cerita, istighfar. Tenang dulu. Soalnya Pak Ustadz mau di sini nanti kalau ibu udah hanfal, bingung ngobatinnya gimana. Tenang, istighfar. Pak Ustadz silakan. Saya undang. Istighfar. Jangan lihat dulu, istighfar. Kalau sudah siap balik badan, pengen sembuh kan? Buat anak-anak? Ya. Ya udah, dilawan kalau pengen berantemin Pak Ustadznya ya. Ya balik badannya. Istighfar. Istighfar. Udah, kalau nggak berani lihat, nggak usah lihat. Lihat suami aja atau lihat Mas Robi. Pak Ustadz, ya. Tadi memandang Pak Ustadz aja tampaknya nggak berani. Kalau ngeliat tokoh siapapun, Ustadz siapapun pengennya diajak berantem. Aduh, Berobatnya udah ajaib-ajaib Pak Ustadz. Dari darah ayam, darah kambing, sampai mandi kembang juga. Ya Allah. Apa pakai mikrofonnya? Pernah Mandi kembang juga. Ya. Sering. Allah Akbar. Terus masukin apa lagi? Pernah ada yang masukin apa gitu ya kan? Pertama tuh dateng apa tuh nggak sadar gitu ya, ngamuk-ngamuk. Terus didatengin ustadz. Terus kalau lagi kambuh suka berdesis kayak ular. Kayak ular. Gitu. Tapi kalau misalnya di luar rumah, kalau di rumah sakit, kalau di rumah sewa Di rumah aja. di rumah sakit. Tapi pernah dulu ya, waktu udah di Rukia gitu ya, selesai ngaji di depan rumah tuh darah sampai di dinding tuh darah itu Pak. Pak Ustadz, kalau saya ngobrol sama ibu dari tadi itu seperti motoriknya sudah mulai, saraf-sarafnya juga sudah mulai kena Iya. gitu Pak Ustadz. Dia Silakan di- Pak Ustadz. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Ike. Ike ustadz. Ibu Ike. Ya. Ibu Ike emang sudah menyatu dengan ilmunya. Jadi ya kalau sudah menyatu dengan ilmunya ya begitu, udah sama badan, motorik, otak, semuanya udah menyatu. Ini ilmu keturunan istilahnya. Istighfar. Jadi ilmu keturunan itu selama ini saya amati dari berbagai macam ragam orang itu, orang ya, itu jarang bisa melepas. Orang nih. Tapi nggak tahu kalau saya bisa nggak ya kira-kira ya. Bisa insya Allah ustadz ya. Aduh. Tolongin. Apa iya? Ya insya Allah aja ya Bu. Ya, Bu insya kenapa gemeter? Kasihan Pak Ustadz. Dingin ustadz. Dingin. Ini sini panas sih. Bu, Panas gemeter. tahu Bu. Gak tahu jadi dingin. Jadi menggigil ya. Iya ustadz. Kenapa? Takut ya ustadz. Ya. Ustadz. Ya, Pak Ustadz, berbicara tentang mandi kembang, bintang tamu kita kali ini kalau dalam beberapa adegan di film sih Pak Ustadz, itu kalau Robi perhatikan, saya perhatikan beberapa ada. Tapi kalau sekedar adegan saja kira-kira mempengaruhi nggak Pak Ustadz ya? Untuk itu langsung saja saya undang bintang tamu kami hari ini, seorang aktris, penyanyi, dan seseorang yang sangat berprestasi dan juga fenomenal, Dewi Persik. Assalamualaikum Mami DP. Waalaikumsalam. Sehat Mami. Mas Robi. Apa kabar? Iya, Silakan Mami. alhamdulillah. Langsung. Ya, sama Pak Ustadz.
Cantik sekali. Tepuk tangan untuk Mami DP. Bu. Salah aku. Ya, ada Aangga juga di situ ya, setia menemani ya. Alhamdulillah. Ya, Mami DP atau saya panggil DP mewakili pemirsa di rumah. Ini kan berbicara soal mandi kembang ya. Ibu bahkan gak hanya sekedar mandi kembang, Mami. Bahkan mandi darah kambing, darah ayam. Konon katanya yang request yang minta adalah seorang ustadz untuk menyembuhkan. Nah, kalau seorang Dewi Persik sendiri, selain tuntutan dari sebuah peran, pernah nggak Mandi kembang. mandi kembang? Pernah, Oh, pernah. Cuman mungkin balik lagi ya, mungkin karena ikut-ikutan teman. kita kembali sekarang ke Ibu Ike. Ini udah gemeteran Pak Ustadz. Ibu Ike, ya tadi Pak Ustadz nanya kan, ini jadi sebenarnya sakitnya nggak tahu ya kenapa ya? Iya, katanya sempat pindah rumah sampai Hanya di rumah aja kambuhnya. udah 4 kali pindah rumah. Ayo lo. Iya, Ustaz. Ayo lo. Sini Mas Robi pegang deh. Ayo lo. Waduh Pak Ustadz kuat banget. Istighfar. Ayo lepas. Astaga, lepas. Kuat banget. Kenapa yang di dalam tubuhnya Mbak Ike ini marah sama saya? Kenapa tuh Pak Ustadz? Kenapa? Ngomong aja sama saya. Ayo ngomong. Ayo. Benci, Ustaz. Kenapa benci? Kenapa benci? Beneran benci? Ini bukan begitu lagi Pak Ustadz. Benci kenapa? Coba lihat saya. Kamu siapa? Kamu dari mana daerahnya? Dari mana daerahnya? Sebutkan. Dari Jampang, Ustaz. Betawi. Jampang. Oh, Sukabumi. Kamu terahnya Prabu Siliwangi bukan? Hah? Coba bilang sama saya. Kamu terahnya Budawaka? Kamu terahnya Budawaka? Udah, ngobrol aja sama saya. Kamu terahnya Budawaka? Ya? Biar lepas aja. Lepas dulu. Namamu siapa? Coba bilang sama saya. Namamu siapa? Gak apa-apa bilang. Saya pengen tahu. Namamu siapa? Raja. Hah? Raja. Raja apaan? Emang kamu sudah tahu Budawaka sudah keluar dari pertapaannya? Kamu udah tahu Brahma Kandi cucunya sekarang udah keluar dari bertapanya? Saya pengen tahu kalau kamu ngaku-ngaku raja di daerah Banten, daerah Jawa Barat, kamu tahu hukumannya apa? Hukumannya apa? Sebutkan nama kamu. Paling nanti tak laporkan Budawaka nanti. Sebutkan nama kamu. Ayo. Sebutkan nama kamu. Ayo. Sebutkan nama asli. Sebutkan. Jangan ganggu saya, Ustaz. Kamu juga jangan ganggu saya. Jangan ganggu, Ustaz. Sebut. Biarkan anak ini mati. Kamu dikirim siapa kalau kamu bilang mati itu? Kamu Ada, Ustaz. sekarang gini. Seseorang yang pengen anak ini mati. Sekarang gini. Kalau kamu hidup kamu itu memang mau benar-benar santai, lepaskan dia.
Kalau kamu nggak mau, urusannya kamu dengan saya. Urusannya kamu dengan saya. Ngerti? Memang selama ini para yang ngobatin kamu ajak berantem. Ayo. Cipil. Kalau kamu jin hebat, Rusak rumah tangganya Ustaz. Bunuh anak ini Ustaz. Rusak rumah tangganya. Bunuh anak ini Ustaz. kalau aku nggak suka, kalau aku diperintahkan oleh Allah sama Rasul, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau dijahili orang, katakanlah dengan penuh keselamatan. Seorang manusia muslim yang taat pada Allah Ta'ala, jika dia didolimi, difitnah, dijahili, orang yang menjahili mah didoakan agar diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Kain begitu masuk. Ini milik saya Ustaz. Ini harus dibunuh Ustaz. Jin, dengarkan kata-kata saya. Kalau kamu ingin selamat, dengarkan kata-kata saya. Kalau kamu ingin selamat, Tapi aku disuruh orang Ustaz. kamu ada pilihan sekarang. Mau keluar baik-baik atau saya selesaikan? Mau saya selesaikan atau keluar baik-baik? Mau saya keluarkan dengan enak atau kamu saya hancurkan? Kenapa? Disuruh bunuh terus Pak Ustaz. Dia pengen keluar. Mulai hari ini, dengarkan perintahku dari kuasa Allah Ta'ala. Hari ini, kamu, jin, yang menyerang Ibu Ike, aku perintahkan untuk keluar dari Ibu Ike. Lepaskan. Udah, sekarang duduk. Kamu mau keluar baik-baik? Mau keluar baik-baik? Saya akan doakan baik-baik. Ngerti? Ikhlas kamu keluar? Tapi saya takut Ustaz. Tidak usah takut. Dunia ini banyak ditunggangin oleh jin. Udah santai aja. Ngerti? Nanti saya dibunuh Ustaz. Gak usah takut. Bilang sama yang mau bunuh kamu. Bilang. Orang yang mau bunuh urusannya dengan saya. Ngerti? Bilang sama dia. Kalau anak ini mati, saya yang mati Ustaz. Kenapa? Kalau orang ini nggak mati, saya yang mati. Gak ada yang mati. Yang hanya membinasakan jin itu satu, Allah Ta'ala. Ngerti? Udah, gak usah takut kamu dengan orang itu. Ingat, teman-teman kamu banyak. Kalau kamu berubah menjadi baik, kamu aku persilahkan untuk bergabung dengan kerajaan Budawaka. Ngerti? Atau kamu milih dengan Prabu Siliwangi, terserah. Kalau kamu berubah jadi baik, baik sekalian. Kalau kamu mau masuk Islam, syahadat yang baik. Udah Ustaz, udah dimasukin Islam. Udah kabur, tapi disuruh lagi. Udah, jangan ikut-ikut orang. Kamu sukanya itu minta aja tumbal, minta makanan. Udah mulai sekarang gak usah ikut minta-minta makanan, ngerti? Kalau kamu memang bangsa jin asli, sebenarnya kamu kan gak makan sebenarnya. Udah, mulai hari ini ngerti? Kamu ngerti perintah apa? Coba, tadi tak perintahin apa?